Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya dan rekan saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferza Azahra, NPM C1C020030 dan rekan saya yang bernama. Saya Azahra Kurnia Fitri dengan NPM C1C020165. Baiklah, untuk materi selanjutnya kami akan menjelaskan materi tentang bab 4 yaitu pusat pertanggungjawaban, pusat pendapatan dan beban. Nah, untuk lebih mengetahui dan lebih memahami lagi tentang materi bab 4 ini, terlebih dahulu saya akan bertanya atau mendiskusikan kepada Azahra mengenai beberapa hal tentang bab bab pada bab 4 pada hari ini. Baiklah, yang pertama itu saya ingin bertanya kepada Azahra, bagaimana sih pusat pertanggungjawaban melakukan pengendalian ketika penjualan tidak sesuai dengan anggarannya? Baiklah, terima kasih kepada Verza atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, bagaimana sih pusat pertanggungjawaban melakukan pengendalian ketika penjualan tidak sesuai dengan anggarannya? Nah, menurut saya peran pusat pertanggungjawaban ini di mana untuk mengimplementasikan strategi yang telah disusun oleh manajer dalam rangka untuk menggapai suatu tujuan organisasi, di mana ketika terjadi penjualan yang tidak sesuai dengan yang dianggarkan, maka pusat pengendalian melakukan review atau tinjauan ulang mengenai penjualan tersebut atau bisa dikatakan melakukan batas toleransi kembali. Hanya itu jawaban saya. Baiklah, terima kasih Azahra atas penjelasannya. Nah, pertanyaan yang kedua itu saya ingin bertanya kepada Azahra. Apabila perusahaan meminta penyajian secara terperinci, apa saja komponen yang mencangkup semua itu? Baiklah, saya akan menjawabnya. Perusahaan meminta penyajian secara terperinci apa saja komponen yang mencakup itu. Nah, jawabannya bagian yang membahas biaya pokok dari suatu administratif atau pendukung tersebut termaksud biaya untuk tetap berada dalam bisnis. Ditambah biaya-biaya untuk aktivitas-aktivitas yang secara intrinsik diperlukan untuk mana keputusan manajemen tidak diperlukan. Nah, bagian yang membahas aktivitas kebijakan dari pusat administratif atau pendukung tersebut termasuk termaksud deskriptif dari tujuan biaya dan estimasi biaya dari setiap tujuan. Nah, bagian yang menjelaskan semua pengajuan penambahan dalam anggaran di luar inflasi, bagian tambahan tersebut sangat berguna jika anggaran bernilai besar dan manajemen ingin menentukan tingkat dari yang sesuai untuk aktivitas tersebut. Nah, dalam kondisi lainnya, jumlah rincian bergantung pada penting tidaknya pengeluaran tersebut dan keinginan manajemen. Baik, terima kasih Azahra atas penjelasan. Baiklah Azahra, terima kasih atas penjelasannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya nih kepada Azahra. Bagaimana contoh pengaplikasian pusat beban teknik dalam sebuah perusahaan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Verza. Bagaimana contoh pengaplikasian pusat beban teknik dalam sebuah perusahaan? Nah, contoh dari pengaplikasian pusat beban teknik ini, contohnya itu seperti dalam perusahaan manufaktur. Nah, pusat beban teknik biasanya ditemukan dalam operasi manufaktur, yaitu pergudangan distribusi atau pengiriman dengan truk dan unit-unit dalam organisasi pemasaran serta pusat tanggung jawab dalam departemen administratif dan pendukung misalnya dalam bagian piutang. Hanya terima kasih.
Baiklah, terima kasih Azhara atas penjelasannya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, saya ingin bertanya nih pada Azhara. Apa sih manfaat adanya dengan adanya pusat pertanggungjawaban itu bagi sebuah perusahaan? Nah, apa manfaat dari adanya pusat pertanggungjawaban itu bagi perusahaan? Nah, manfaatnya itu dengan adanya pusat pertanggungjawaban itu yang pertama, mutu berbagai keputusan semakin baik. Nah, maksudnya itu sebab dipersiapkan atau dibuat oleh pimpinan yang berada di tempat terjadinya isu-isu yang relevan. Nah, yang kedua itu berkurangnya beban manajemen puncak sehingga bisa lebih memfokuskan pada konsep pengendalian manajemen yang lebih strategis. Nah, kemudian yang ketiga itu pimpinan suatu pusat pertanggungjawaban mendelegasian wewenang ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang pengembangan inovasi dan kreativitasnya guna menunjang promosi yang ada. Sekian jawaban saya. Baik, terima kasih Azhara atas jawabannya dan penjelasannya. Nah, mungkin itu saja nih yang dapat saya tanyakan kepada Azhara mengenai eh, pemahaman tentang pengertian sampai dengan contoh pusat pertanggungjawaban. Nah, terima kasih kepada Verza telah memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi kepada saya dan juga sudah saya jawabkan secara jelas dan singkat. Kemudian saya akan bertanya lagi nih kepada Verza tentang apa saja sih permasalahan dalam pengendalian pusat administratif dan pendukung. Baik, terima kasih Azhara atas pertanyaannya. Nah, adapun permasalahan dalam pengendalian pusat administratif dan pendukung itu, yang pertama itu kesulitan dalam pengukuran output. Nah, beberapa aktivitas para staf itu seperti penghitungan gaji adalah begitu rutin sehingga unit-unit tersebut pada kenyataannya merupakan pusat beban teknik. Tetapi dalam aktivitas lainnya, output utamanya adalah saran dan layanan yang merupakan fungsi yang tidak mungkin dikualifikasi maupun dievaluasi. Karena output tidak dapat eh, diukur, tidak mungkin untuk menetapkan standar biaya sebagai tolak ukur untuk pengukuran kinerja keuangan. Nah, dengan demikian varians anggaran tidak dapat diinterpretasikan sebagai gambaran dari kinerja yang efisien atau tidak efisien. Nah, jika staf keuangan ini diberi izin untuk membangun sistem manajemen berdasarkan aktivitas, di mana misalnya itu perbandingan terhadap biaya aktual terhadap biaya yang dianggarkan tidak akan mengidentifikasikan apakah penugas tersebut telah dilaksanakan secara efektif atau tidak tanpa memperdulikan beban yang terlibat. Nah, untuk permasalahan yang kedua itu ada tidak adanya keselarasan cita-cita. Nah, sama-sama kita ketahui ya, umumnya para manajer administrasi itu berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Nah, sekilas, di mana keinginan tersebut akan tampak selaras dengan cita-cita perusahaan. Tetapi sama-sama juga kita ketahui pada kenyataannya hal tersebut sebagian besar bergantung pada bagaimana seseorang mengidentifikasi keunggulan. Meskipun para staf mungkin ingin mengembangkan sistem atau program atau fungsi yang ideal, namun sesuatu yang ideal tersebut mungkin terlalu mahal relatif terhadap tambahan laba yang mungkin akan dihasilkan dari kesempurnaan tersebut. Nah, staf yang sempurna itu misalnya tidak akan menyetujui perjanjian yang mengandung cacat meskipun itu hanya kecil. Tetapi biaya untuk memelihara staf yang cukup besar untuk menjamin tingkat kepastian dalam pengambilan eh, kerja
itu mungkin melebihi potensi kerugian dari cacat kecil. Nah, di mana seburuk-buruknya usaha untuk mencapai suatu keunggulan akan mengarah pada pembangunan suatu kerajaan atau melindungi posisi seseorang tanpa memperhatikan kesejahteraan perusahaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi ya. Terima kasih. Nah, baiklah, terima kasih kepada Verza atas jawabannya cukup jelas ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa sih contoh dari hubungan input dan output yang bersifat timbal balik? Bisa jelaskan? Baik, terima kasih Azhara atas pertanyaannya. Eh, untuk hubungan output dan input yang bersifat timbal balik itu contohnya pada departemen produksi, di mana inputnya dalam bentuk bahan baku masih dapat dilihat pada produk jadi. Nah, pengendalian ini difokuskan pada bagaimana manfaat input minimal untuk menghasilkan output yang diinginkan, yaitu sesuai dengan ketentuan dan standar kualitas yang ditetapkan pada waktu dan kuantitas seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Azahra. Terima kasih atas jawaban dari Verza. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa sih laba digunakan sebagai ukuran dari efisiensi dan efektivitas dalam sebuah unit kerja? Bisa dijelaskan? Terima kasih Azahra atas pertanyaannya. Nah, mengapa sih laba itu digunakan sebagai tolak ukur dari sebuah efisiensi dan efektivitas sebuah unit kerja? Nah, sama-sama kita ketahui ya bahwa sebuah perusahaan itu tentunya ingin mendapatkan laba, di mana itu akan menjadikan perusahaan itu lebih maju lagi. Nah, laba laba dilakukan atau dijadikan sebagai ukuran dari efisiensi dan efektivitas dalam sebuah unit kerja dikarenakan tujuan utama dari pendirian perusahaan, di mana apabila suatu perusahaan berdiri itu kan pastinya memiliki tujuan utama. Nah, untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dalam jangka pendek maupun panjang. Oleh karena itu, laba suatu perusahaan itu khususnya pada pusat laba atau unit usaha yang menjadikan laba sebagai tujuan utamanya merupakan alat yang baik, di mana untuk mengukur presentasi pimpinan atau manajer atau dengan kata lain, efisiensi dan efektivitas dari perusahaan dapat dilihat dari laba yang diraih unit tersebut. Mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Azahra. Terima kasih Verza atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu, hal apa yang menyebabkan tujuan maupun input sukar dikuantifikasikan? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Di mana yang menyebutkan hal apa yang menyebabkan tujuan maupun input sukar dikuantifikasikan. Eh, dengan statement bahwa tujuan sukar dikuantifikasikan itu eh, ti- eh, bagaimana? Skip. Nah, tadi kan ada pertanyaan tentang eh, hal apa yang menyebabkan tujuan maupun input sukar dikuantifikasikan. Nah, menurut saya akan mencoba menjawab. Nah, menurut saya pribadi, saya setuju dengan adanya statement bahwa tujuan sukar dikuantifikasikan, tetapi saya tidak setuju bahwa input sukar dikuantifikasikan. Nah, kuantifikasi sendiri adalah bisa dinyatakan dalam bentuk angka atau penjumlahan. Nah, tujuan itu fokus pada hal-hal yang ingin dicapai dan umumnya tujuan itu bukan merupakan hal
hal bisa dihitung dengan angka. Nah, misalnya memberi kontribusi yang besar pada masyarakat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tujuan bukan sekedar angka, tetapi fokus pada hal-hal yang tidak bisa diangkakan. Nah, sedangkan untuk input itu bisa dikuantifikasikan. Nah, input sendiri adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk lagi. Nah, misalnya sumber daya manusia bisa bisa kita hitung ada beberapa jumlah tenaga kerja atau pegawai atau contoh dari sumber daya alam misalnya beberapa bahan baku bisa kita hitung dalam satuan kilogram atau kuintal atau ton. Nah, itu menurut saya. Kemudian saya akan bertanya lagi nih sama Verza. Jelaskan pada pusat pengembangan dan penelitian, bagaimana jika terjadi penurunan laba, apakah harus dilanjutkan atau dihentikan? Baik, Azahra, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, pada pusat penelitian dan pengembangan, tentunya ada struktur dan anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Maka hubungannya dengan laba belum tentu bisa dikatakan apakah dia menguntungkan atau tidak, karena sesuai dengan kebijakan pusat pengembangan dan penelitian biasanya akan berdampak atau dirasakan sekitar 10 tahun lagi. Karena penelitian dan pengembangan itu sifatnya jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Azahra. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk mencapai efektivitas perusahaan? Baik, terima kasih Azahra atas pertanyaannya. Nah, untuk mencapai efektivitas sebuah perusahaan, tentunya eh, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ada pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua itu fokus pada pendidikan dan pertumbuhan. Yang ketiga itu jaga nasabah dalam pikiran. Yang keempat bekerja pada layanan atau produk berkualitas. Dan yang terakhir itu kita harus menggunakan teknologi atau mengikuti perkembangan zaman. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Azahra. Terima kasih kepada Verza atas jawaban dari segala pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Kemudian saya akan mengambil kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu di mana materi kita tentang pusat pertanggungjawaban atau pusat pendapatan dan beban. Nah, untuk pusat pertanggungjawaban itu sendiri adalah suatu bagian atau unit dalam organisasi yang bertanggung jawab atas kinerja dan hasil kinerjanya. Nah, terdapat beberapa jenis pusat pertanggungjawaban yang utama dalam akuntansi manajemen. Yang pertama itu ada pusat pendapatan atau yang disebut dengan revenue center, yaitu pusat pendapatan adalah unit organisasi yang bertanggung jawab atas peningkatan pendapatan atau hasil penjualan tadi. Nah, manajer pusat pendapatan bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan dan pendapatan yang telah ditetapkan. Mereka biasanya memiliki otoritas dalam menentukan harga produk atau layanan. Kemudian yang kedua itu ada pusat beban atau cost center. Nah, dalam pusat beban ini adalah di mana unit organisasi yang bertanggung jawab atas pengendalian pembiayaan, manajer pusat beban bertugas untuk mengelola dan mengendalikan biaya-biaya yang terkait dengan operasi mereka. Nah, tujuan utama pusat beban ini adalah untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pusat laba atau disebut dengan profit center. Nah, dalam pusat laba ini eh, adalah unit organisasi yang bertanggung jawab atas pencapaian keuntungan. Manajer pusat laba memiliki tanggung jawab untuk mencapai laba bersih yang diinginkan. Nah, mereka memiliki kewenangan dalam mengelola pendapatan dan biaya. Kemudian yang terakhir yaitu ada pusat investasi.
ya atau yang disebut dengan investment center. Nah, dalam pusat investasi ini di mana unit organisasi yang bertanggung jawab atas penggunaan modal yang diinvestasikan. Manajer pusat investasi bertanggung jawab tidak hanya terhadap pendapatan dan biaya, tetapi juga terhadap pengembalian investasi yang dihasilkan. Nah, pusat-pusat pertanggungjawaban ini membantu organisasi untuk mengukur dan mengelola kinerja dari suatu perusahaan tadi. Kemudian mengidentifikasikan masalah-masalah dari suatu perusahaan tadi dan mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, pengukuran kinerja yang biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai metrik seperti laba bersih, margin laba, return on investment, dan lainnya, tergantung pada jenis pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Nah, cukup sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.